Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Tita Dwi Rizky Rianita dari kelas 6A Manajemen dengan nomor NIM 2003 10 22 13. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tata kelola manajerial mengenai perusahaan Era Jaya Swasembada. Pengambilan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek simulasi manajerial yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai profil perusahaan Era Jaya Swasembada. Era Jaya Swasembada didirikan pada tanggal 8 Oktober tahun 1996 dan memulai aktivitas usaha komersilnya sejak tahun 2000. Kantor pusat Era Jaya Swasembada berlokasi di Jalan Gedong Panjang nomor 29 Pakojan Tambora, Jakarta Barat, Indonesia. Dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Era Jaya Swasembada pada tanggal 31 Mei tahun 2022 yaitu PT Eralink Internasional dengan persentase kepemilikan sebesar 54,51%. Dan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham Ultimate Beneficial Owner dari Era Jaya Swasembada adalah Ibu Rebecca Halim. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Era Jaya Swasembada dan anak usaha Era Jaya Group meliputi distribusi dan perdagangan peralatan telekomunikasi seperti telepon seluler, subscriber identity module card atau SIM card, voucher untuk telepon seluler, aksesoris, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Saat ini, kegiatan usaha Era Jaya Swasembada dan anak usaha adalah importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler. Era Jaya Group telah menjalin kemitraan dengan merek global yakni Apple, Asus, Xiaomi, Vivo, Samsung, Oppo, Nokia, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Era Jaya sudah memiliki 1.218 gerai. Saya akan menyampaikan mengenai visi, misi, dan nilai luhur perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan Era Jaya Swasembada menyediakan perangkat bergerak atau mobile produk dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan gaya hidup. Yang kedua, misi dari perusahaan tersebut menjadi perusahaan terdepan di bidang distribusi yang memiliki akses langsung terintegrasi yang menyediakan rangkaian lengkap perangkat bergerak atau mobile produk dan solusi. Dan nilai-nilai perusahaan Era Jaya Swasembada yang pertama, integritas, dinamis dan inovatif, menghormati sesama, orientasi kepada pelanggan, belajar tanpa batas. Nilai-nilai luhur perusahaan Era Jaya Swasembada yang pertama, integritas, di mana karyawan yang berada di Era Jaya Swasembada harus jujur, memiliki akuntabilitas dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Dan yang kedua, dinamis dan inovatif, di mana cepat beradaptasi dan mencari solusi dan memberikan kreativitas. Dan yang ketiga, menghormati sesama, di mana menghargai bekerja sama dan lingkungan yang baik. Yang keempat, orientasi kepada pelanggan, pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Yang kelima, belajar tanpa batas, terus belajar untuk mengembangkan diri. Yang berikutnya, struktur kebijakan perusahaan, di mana yang pertama, kebijakan tata kelola perusahaan berisi himpunan pedoman pokok pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan Era Jaya. Dan yang kedua, kode etik perusahaan merupakan pedoman etika bisnis dan perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan budaya perusahaan. Dan yang ketiga, kebijakan manajemen merupakan kebijakan dasar pelaksanaan yang mengatur kegiatan suatu fungsi manajemen Era Jaya dalam melakukan usahanya. Pedoman kerja Dewan Komisaris
direksi, dan komite audit yang biasa disebut sebagai Board Manual merupakan pedoman kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai organ perusahaan. Dan yang terakhir, SOP merupakan pedoman kerja dalam melakukan kegiatan berdasarkan standar mutu tertentu yang telah ditetapkan dan disusun sesuai kebutuhan dan dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan bentuk kegiatan usaha, struktur organisasi, dan kondisi sumber daya manusia yang ada. Berikutnya mengenai kode etik perusahaan Era Jaya Swasembada. Dalam menjalankan usahanya, Era Jaya meletakkan kode etik perusahaan secara universal sebagai dasar pelaku insan Era Jaya dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Insan Era Jaya adalah setiap orang yang menggunakan Era Jaya sebagai identitas dirinya, seperti Dewan Komisaris, direksi, karyawan, serta dalam batasan tertentu. Pihak-pihak yang terkait di luar perusahaan seperti mitra kerja, dealer, konsultan, dan rekan kerja, atau anak perusahaan, serta afiliasi di bawah pengendalian Era Jaya Group. Tentunya kode etik perusahaan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma umum di dalam dunia bisnis dan masyarakat. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, direksi bertanggung jawab untuk menyusun kode etik perusahaan yang komprehensif sebagai penjabaran atas kebijakan yang tercantum dalam CGP Era Jaya. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Perusahaan perlu mengembangkan nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam menjalankan usahanya yang dituangkan lebih lanjut dalam kode etik perusahaan. Berikutnya mengenai kebijakan pengawasan dan penerapan kode etik perusahaan Era Jaya Swasembada. Yang pertama, untuk menjamin implementasi kode etik perusahaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka perusahaan harus memastikan keberadaan key success factor yang mencakup namun tidak terbatas pada aspek komitmen, kompetensi, komunikasi, konsistensi kontrol, serta keteladanan. Berikutnya mengenai kebijakan pengawasan dan penerapan kode etik perusahaan. Yang pertama, untuk menjamin implementasi kode etik perusahaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka perusahaan harus memastikan keberadaan key success factor yang mencakup namun tidak terbatas pada aspek komitmen, kompetensi, komunikasi, konsistensi, serta keteladanan. Yang kedua, untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas kode etik, perusahaan harus menerapkan pengawasan, melekat mekanisme pengendalian yang efektif, serta menjalankan program sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan mengenai kode etik perusahaan. Yang ketiga, direksi harus memastikan bahwa kode etik perusahaan telah dipahami dan ditandatangani oleh segenap insan Era Jaya Group. Dan yang keempat, dalam upaya penegakan kode etik perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa seluruh insan Era Jaya dan pihak yang terkait di luar perusahaan patuh terhadap kode etik perusahaan, termasuk menyelesaikan setiap konflik yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Dan yang terakhir, perusahaan berkewajiban mengembangkan kode etik perusahaan yang sesuai dengan budaya dan perkembangan usaha. Berikutnya 5 strategi yang diterapkan oleh Era Jaya Swasembada, yaitu yang pertama memanfaatkan event, dan yang kedua Era Jaya fokus mengembangkan retail, baik retail yang dimiliki sendiri maupun yang bekerja sama, dan yang ketiga mengembangkan value dengan menjalin kerjasama, dan yang keempat menjual Google Play berupa posakat atau kartu plastik yang sudah ada value untuk customer di retail Era Jaya maupun minimarket yang saat ini tersedia di Indomaret maupun di Alfamart. Dan yang terakhir mengembangkan Internet of Things yang merupakan pasar masa depan.
Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sebagai perusahaan terbuka, penerapan prinsip-prinsip tata kelola menekankan prinsip good corporate governance atau yang disingkat GCG untuk menghadirkan iklim bekerja yang profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan GCG pada jangka panjang diyakini dapat memberikan return ekonomi yang maksimal bagi perseroan. Era Jaya berkomitmen selalu menjalankan kegiatan pengelolaan bisnis yang menunjukkan kepedulian terhadap pemangku kepentingan sebagai upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Perseroan menerapkan strategi berkelanjutan dengan menerapkan pengelolaan bisnis yang berwawasan lingkungan dengan memperhitungkan dampak operasi terhadap lingkungan sekitar agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan tercapainya tujuan bisnis jangka panjang. Wujud bahwa PT Era Jaya Swasembada sangat peduli terhadap lingkungan perusahaan, terutama di lingkungan di sekitar perusahaannya. Era Jaya Swasembada Group memiliki 4 aspek atau memperhatikan 4 aspek, diantaranya yang pertama aspek pendidikan, yang kedua aspek kesehatan, yang ketiga aspek lingkungan, dan yang keempat aspek pemberdayaan masyarakat, di mana aspek pendidikan berfokus untuk membangun pemerintah dalam meningkatkan kompetensi para guru dan siswa sekolah menengah kejuruan di bidang bisnis dan manajemen. Dan yang kedua, aspek kesehatan dan misi kemanusiaan mengimplementasikan atas pilar yang diwujudkan melalui kegiatan donor darah dan tanggap darurat COVID-19 pada tahun lalu. Dan yang ketiga, aspek lingkungan, perseroan berfokus pada rehabilitasi lahan kritis melalui beberapa program penghijauan dengan melibatkan masyarakat sekitar lahan hingga penyelenggaraan pendidikan lingkungan. Dan yang terakhir, aspek pemberdayaan masyarakat memberikan akses moral bahwa Era Jaya Swasembada memperhatikan sangat peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Era Jaya Swasembada sangat memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, aspek pendidikan, yang kedua aspek kesehatan, yang ketiga aspek lingkungan, dan yang terakhir aspek pemberdayaan masyarakat. Dalam tata kelola perseroan, melakukan penerapan keuangan berkelanjutan, penerapan manajemen risiko agar pencapaian akan target operasional bisnis dapat terrealisasi dengan baik demi terjaganya going concern perseroan di masa depan. Dalam sisi lingkungan, melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup ditujukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan hidup dengan nama program Lentera Hijau. Melalui payung CSR ini, perseroan berharap dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif dan berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan hidup yang diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, pembibitan tanaman langka, program pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim, pembuatan sarana air bersih, dan kelestarian lingkungan. Dari aspek sosial, perseroan berkomitmen memberikan layanan produk dan jasa yang setara kepada konsumennya. Tak hanya ke para konsumen, Era Jaya juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para pekerja dan mengelola SDM berkelanjutan. Demikian tata kelola manajerial mengenai perusahaan Era Jaya Swasembada yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.